Benarkah biaya haji tahun 2027 naik menjadi lebih dari 100 juta rupiah? Kalau memang naik, mengapa justru jamaah reguler dikabarkan hanya membayar sekitar 42 juta rupiah? Apakah pemerintah memberikan subsidi baru atau ada mekanisme lain yang belum banyak diketahui masyarakat? Jangan buru-buru menyimpulkan, karena banyak orang keliru memahami perbedaan antara biaya penyelenggaraan haji dengan biaya yang benar-benar dibayarkan oleh jamaah. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, lalu tekan tombol like jika Anda menyukai konten seputar haji dan umrah yang berdasarkan informasi resmi. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan calon jamaah haji agar semakin banyak yang memahami informasi dengan benar dan tidak mudah termakan kabar yang menyesatkan. Beberapa waktu terakhir, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 yang mencapai sekitar 107,34 juta rupiah per jamaah. Angka ini terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Tidak sedikit yang langsung beranggapan bahwa calon jamaah harus menyiapkan uang lebih dari 100 juta rupiah untuk berangkat haji. Padahal informasi tersebut belum sepenuhnya benar. Yang naik adalah total biaya penyelenggaraan haji, bukan berarti seluruhnya harus dibayar langsung oleh jamaah. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman di media sosial maupun percakapan sehari-hari. Untuk memahami persoalan ini, kita harus mengenal dua istilah penting, yaitu BPIH dan BIP. BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ibadah haji bagi satu orang jamaah. Di dalamnya sudah termasuk biaya penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, pelayanan kesehatan, perlindungan jamaah, hingga biaya operasional petugas. Sedangkan BIP atau biaya perjalanan ibadah haji adalah bagian dari BPIH yang memang harus dibayar langsung oleh jamaah. Jadi, ketika mendengar angka 107 juta rupiah, jangan langsung menganggap itulah uang yang harus disetorkan oleh calon jamaah. Angka tersebut merupakan total biaya penyelenggaraan, sedangkan jamaah hanya membayar sebagian sesuai dengan skema yang telah ditetapkan pemerintah. Banyak orang bertanya, mengapa biaya haji bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah? Jawabannya, karena dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai layanan yang diterima jamaah sejak berangkat dari Indonesia hingga kembali ke tanah air. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi antar kota, layanan armuzna, pelayanan kesehatan, living cost, perlindungan jamaah, operasional petugas, logistik, hingga sistem administrasi dan teknologi informasi. Jadi, biaya haji bukan hanya untuk membeli tiket pesawat, tetapi mencakup seluruh pelayanan agar ibadah jamaah berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Lalu, mengapa biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 mengalami kenaikan? Ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Pertama, adanya kenaikan biaya layanan di Arab Saudi. Kedua, harga tiket pesawat internasional yang mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga ikut memengaruhi besarnya biaya. Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, baik dari sisi akomodasi, konsumsi, transportasi, maupun pelayanan kesehatan. Semua faktor tersebut akhirnya menyebabkan total biaya penyelenggaraan haji meningkat. Inilah bagian yang paling menarik. Jika total biaya mencapai sekitar 107 juta rupiah, mengapa jamaah
hanya membayar sekitar 42 juta rupiah? Jawabannya terletak pada sistem pembiayaan haji di Indonesia. Jamaah tidak menanggung seluruh biaya penyelenggaraan. Sebagian biaya dibantu melalui nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah mengusulkan agar jamaah hanya membayar sekitar 40% dari total biaya penyelenggaraan, sedangkan sekitar 60% lainnya berasal dari nilai manfaat dana haji. Karena itulah, walaupun total biaya penyelenggaraan naik, beban yang dibayar langsung oleh jamaah tetap dapat dijaga agar lebih ringan. Lalu, dari mana sebenarnya nilai manfaat itu berasal? Nilai manfaat bukan berasal dari subsidi pemerintah, melainkan hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dana setoran jamaah dikelola secara profesional pada instrumen investasi syariah yang aman dan menghasilkan keuntungan. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian digunakan untuk membantu membiayai penyelenggaraan ibadah haji, sehingga jamaah tidak harus menanggung seluruh biaya yang sebenarnya. Meskipun mampu meringankan biaya jamaah, saat ini skema tersebut juga menjadi perhatian banyak pihak. Sebagian kalangan menilai penggunaan nilai manfaat merupakan solusi yang baik karena dapat membantu masyarakat. Namun, ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan dana haji agar generasi calon jamaah di masa depan tetap memperoleh manfaat yang sama. Karena itulah pemerintah bersama DPR selalu membahas komposisi pembiayaan secara cermat agar tetap seimbang antara kepentingan jamaah saat ini dan keberlanjutan dana haji di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa angka sekitar 42 juta rupiah yang beredar saat ini masih berupa usulan pemerintah. Besaran tersebut masih harus dibahas bersama DPR sebelum ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan menunggu keputusan final dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum berasal dari sumber resmi. Jadi, ada 3 hal penting yang perlu kita ingat. Pertama, biaya penyelenggaraan haji. Tahun 2027 memang diusulkan naik menjadi sekitar 107 juta rupiah per jamaah. Kedua, angka tersebut merupakan total biaya penyelenggaraan haji, bukan jumlah yang harus dibayar langsung oleh jamaah. Ketiga, jamaah reguler diusulkan hanya membayar sekitar 42 juta rupiah. Karena sebagian besar biaya ditopang oleh nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH. Dengan memahami perbedaan antara BPIH dan BIPIH, kita tidak akan mudah salah paham ketika membaca berita mengenai biaya haji. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kalau Anda merasa video ini membantu meluruskan informasi yang selama ini beredar, jangan lupa klik tombol like, subscribe jika belum berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar haji, umrah, dan informasi keislaman lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah skema pembiayaan haji seperti ini sudah tepat dan berkelanjutan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan calon jamaah haji agar semakin banyak orang memahami informasi yang benar. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua untuk menjadi tamunya di Tanah Suci.